Saya dibesarkan di Ambarawa, di sebuah asrama Katolik. Itu yang terbesar di Asia. Sampai hari ini belum ada yang nandingin. Dan sudah 200 tahun usianya. Hampir 200 tahun. Dan SMA pun itu SD sana, SMP ya. SMA juga saya dibesarkan di Jakarta, di daerah Pluit. Minim juga orang Islamnya. Sekolah juga di Don Bosco yang tidak ada orang Islamnya, di Kelapa Gading. Dan kuliah pun di Leiden di Belanda. Itu pun dulu cuma punya 2 orang Islam teman, orang Pakistan sama orang Inggris yang Muslim. Dan mereka ngambil fakultas umum waktu itu di Leiden. Saya ngambil Biblical Studies, atau kalau di Islam mungkin kelasnya seperti kelas Quran ya, tafsir. S1, S2 selesai, saya putuskan untuk mengambil menjadi imam. Jadi saya ngambil sakramen kalau di sana ya, sumpah seperti untuk tidak menikah sampai mati, lalu ditahbiskan atau dilantik di Vatikan, terus tugas di katedral di Jakarta. Masa bakti waktu itu tahun 98 sampai tahun 2000 sebenarnya belum berakhir, sampai 2000, harusnya sampai 2003, karena habis itu harus sekolah lagi, terus naik peringkat lagi, naik kelas lagi, seperti itu di Katolik. Berarti tahun 2000 karena saya masuk Islam waktu itu. Jadi saya resign, saya keluar. Sampai saat itu juga belum ada. Paling dekat itu dengan Islam adalah karena katedral posisinya seberangan sama Istiqlal. Jadi setiap kali di azan ya saya dengar, itu aja sih. Saya nggak pernah mau lihat di TV juga azannya waktu itu. Sedikit terganggu sama azan karena itu memotong beberapa waktu ibadah waktu itu di katedral. Beberapa orang katedral akan sepakat dengan hal ini kok. Ketemu Islamnya bukan di Istiqlal, bukan juga karena azan di Istiqlal, bukan karena ada orang Islam yang mempengaruhi saya, bukan juga karena pacaran ya, karena di dalam katedral kefrateran itu isinya laki-laki semua. Kesusteran itu cuma di belakang, ada sekolah kesusteran di belakang katedral. Sekolah umum cuman yang mengawasi di sana tuh ya kesusteran sebelum kantor pos. Jadi kalau pada saat itu saya masuk Islam ya cuman karena datang begitu aja ya. Kalau saya bisa bilang waktu itu tuh ya out of nowhere gitu, datang, saya bersyahadat, selesai bersyahadat, saya balik lagi ke katedral, saya masih kerja di situ karena terima gaji di katedral, jadi staff di situ, ya harus kerja kan. Jadi hari ini syahadat, besokannya masih ngebaptis orang, masih melakukan aktivitas biasa di situ. Saya benar-benar hijrah itu 6 bulan setelahnya. Setelah saya coba putuskan, pikirkan mana yang harus saya jalanin, karena nggak mungkin tiap hari saya pagi baca novena, sholat tahajud, siang agak siang dikit ya, sholat subuh, habis itu keluar doa pagi, balik lagi ke kamar, sholat fajar, terus sholat duha, kerja di katedral, jalan sampai siang, saya sholat zuhur, habis itu mimpin katekisasi atau pelatihan iman ya, sebelum menikah segala macam. Asar saya stop ke kamar, sholat lagi, balik lagi, ngelatih lagi. Itu setiap hari seperti itu. Jadi kayak punya 2 agama ya. Saya jalanin itu setelah syahadat. Maghrib nanti deket doa sore, saya harus cepat itu, karena begitu ada kode azan saya langsung lari. Alasannya hampir setiap hari sama, mau kamar mandi. Ke kamar mandi, wudu, terus sholat di kamar, keluar lagi, doa sore, makan, azan isya pasti telat.
Karena pas azan Isya itu pas makan. Nggak mungkin saya ninggal di ruangan makan. Ya, makan selesai, saya lari ke kamar, sholat Isya, keluar lagi bersosialisasi. Biasa ada meeting atau apa di dalam katedral. Selesai, malam masuk kamar jam 8:30 tidur. Nanti bangun lagi jam 2 pagi, baca novena, jam 2:30 tahajud. Dan seperti itu setiap hari. Sampai jalan 6 bulan baru ngerasa rasanya kok aneh gitu. Saya nggak bisa hidup kayak orang normal. Mau kayak orang Katolik normal nggak bisa, kayak orang Islam normal juga nggak bisa kan. Mulai berpikir, saya sholat di dalam lingkungan gereja nih, ini dibenarkan atau tidak? Karena nggak ada yang ngajarin juga, jadi nggak ada yang ngasih tahu juga. Saya tuh mulai bulan kedua setelah syahadat, mulai sholat zuhurnya udah mulai di Istiqlal. Jadi udah lari, muter, loncat pagar, sholat.